Jadi gini, karena kemudian basis saya waktu itu S2 meneliti tentang language and power, education and power. Saya tuh tahu satu hal bahwa konstruksi kita terhadap pengetahuan itu tuh dibangun atas konstruksi power. Siapa yang punya power lebih itu menentukan apa yang layak dibilang benar. Oke. Siapa yang punya less power, ya dia akan kalah dalam diskursus pengetahuan tersebut. Oke. Nah, saya tuh kemudian banyak menganalisa pendidikan di dunia gara-gara kemudian penelitian tersebut. Saya melihat bahwa kenapa misalkan, jadi di penelitian saya itu misalkan kenapa kemudian, karena saya dari Singkawang, saya tuh penasaran, kenapa jarang saya menemukan nama-nama Tionghoa di buku ajar ketika saya SD. Oke, padahal kita hidup dengan banyak, ya sebagai orang Singkawang, teman-teman saya nama Tionghoa. Itu jadi questioning waktu itu, jadi kayak itu dasar untuk penelitian itu kenapa ya, kemudian saya mencari tahu. Tapi pada akhirnya saya tahu satu hal, bahwa knowledge is power, dan power siapa yang lebih tinggi menentukan kebenaran mana atau knowledge mana yang layak untuk dianggap benar dan dianggap tidak benar. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah kemudian cukup untuk pendidikan quote-unquote modern, walaupun sekarang juga pendidikan agama juga ada yang modern dan seterusnya. Menurut saya, basis pengetahuan sebenarnya adalah bagaimana kita mengutilisasi pengetahuan untuk menjadi power itu sendiri. Kayak knowledge is power tadi kan. Artinya ketika kita sadar bahwa knowledge is power dan kita belajar satu hal, seharusnya kita jadi empowered. Ya dong, salah katanya dong. So when you learn knowledge and then you become empowered, ya kan. Nah, ketika kemudian pendidikan tidak menjamin atau gagal menjadikan orang itu untuk empower, berarti mungkin kita bisa mencari opsi yang lain. Tapi kalau kemudian apa yang dipelajari empowering them untuk menjadi orang yang lebih baik, bermanfaat, ya saya pikir selama kemudian di empowered, itu jadi pendidikan yang baik dan benar. Dan tidak ada orang yang kemudian berhak mengatakan bahwa pendidikan saya lebih baik dari pendidikan Anda, selagi dia bisa empowering at least themselves. Dia bisa survive, dia bisa makan, dia bisa sandang pangan papan dan seterusnya. Lebih baik lah kalau dia punya kontribusi pada masyarakat. Jadi saya pikir dikotomi semacam itu kurang relevan di abad 21 ini.